Nah, langsung saja kita bahas. Oke, kalau semester lalu buat angkatan 60, bukan semester lalu, tahun lalu buat angkatan 60, dia itu ada 8 soal ya, dan masing-masing mewakili, oh nggak ada yang nggak mewakili setiap bab. Jadi ya kayak kemarin, kayak minggu lalu, pelajari semuanya, tapi buat persiapan aja bab-bab yang nggak expect kalian keluar gitu. Nah, pasti nomor satu, bab satu ya selalu keluar ya. Kenapa? Karena kalkulus 3 kita wajib ngerti domain gitu. Kita wajib ngerti domain. Ini kita coba kerjain. Misalkan diketahui fungsi f(x, y) itu 1/4 x, y, tentukan domain gitu. Domain itu kan harus bisa terdefinisi. Domain harus terdefinisi. Nah, berarti yang 1/akar x y ini terdefinisi di mana? Terdefinisi di mana gitu. Gimana? Fokusnya adalah di x sama y. Gimana sih x sama y supaya dia terdefinisi? Berarti kan df itu adalah pasangan terurut x, y gitu di R2. Dimana dimana apa? Akar x, y itu nggak boleh 0. Oke, akar x, y itu nggak boleh 0. Selain itu, kita punya aturan lagi. Aturannya apa? Aturannya x dikali y itu harus positif, lebih besar dari 0. Sama dengannya hilang ya, karena tidak sama dengan itu. Nah, dari sini kita jadi tahu nih, oh, perkalian x dengan y harus menghasilkan bilangan positif. Artinya kita punya dua kasus. Ketika x lebih dari 0 dan irisan y lebih dari 0, atau atau x-nya kurang dari 0 dan y-nya kurang dari 0. Supaya perkaliannya bilangan positif. Oke, berarti kalau digambar gimana? Berarti kalau kita misalkan punya koordinat Cartesian Cartesian coordinates. Nah, daerah X yang positif dan Y positif itu di mana? Itu di sini. Nah, tapi sumbunya itu nggak termasuk. X sama dengan 0 nggak termasuk, Y sama dengan 0 juga nggak termasuk. Nah, untuk yang X negatif Y negatif di mana di sini? Artinya domainnya adalah, kita bisa bilang domainnya adalah kuadran satu. Kuadran satu dan 3. Karena seluruh area gitu. Nah, sekarang gimana kalau yang ditanya misalkan adalah daerah hasilnya, range atau hasil. Misalkan fx, y itu sama dengan suatu bilangan z. Bilangan z
yang isinya 1/akar X, Y gitu. Karena X, Y positif, artinya akar X, Y juga positif. Karena sehingga. Nah, terus kita pengen bikin 1/akar X, Y. Ya udah, karena dia positif, berarti 1/akar X, Y kurang dari 0. Nah, kita pengen tahu nih Z-nya gimana untuk bagaimana Z ketika domain masuk. Domain masuk. Domainnya kan tadi kuadran satu sama kuadran 3 ya. Berarti ada dua kasus. Kalau yang kuadran satu. Kalau yang kuadran satu, Z-nya itu, sorry, oh ya, Z-nya itu terdefinisi di X positif, Y positif. Berarti X, Y anggota bilangan real positif. Real positif, real positif. Itu kan? Ini bukan titik dong, gini deh. Real positif. Nah, atau dikali. Biar kelihatan. Nah, real positif kali real positif. Ketika, berarti kan kalau real positif, ini kita bisa asumsikan X. Kita bisa asumsikan bahwa X itu sama dengan si Y kan. Kita bisa asumsikan dia X sama dengan si Y, atau enggak juga sih. Atau ya udah bidang gitu, dia bidang bidang seluruhnya gitu. Berarti lintasannya bisa macam-macam. Berarti kita bisa bilang dia ini bergerak dari eh, real itu kan ya udah nol, karena nolnya nggak terdefinisi, sampai ke real tahingga yang positif. Dia bergerak dari nol sampai tahingga, sorry, dari ke nol, oh ya benar, ini sampai tahingga. Ini eh, interval geraknya, interval domain. Nah, kalau diperhatikan ketika si Z sama dengan 1/akar X, Y gitu. Terus si Z ini didekati oleh nol ya, limit X, Y menuju nol gitu ya, menuju nol dari dari kanan. Nanti hasilnya apa? Hasilnya mendekati satu ya. Habis itu kalau si Z kita dekati menuju tahingga dari kiri, si Z ini akan menjadi X sama Y-nya akan jadi sangat besar gitu. Sehingga satu dibagi tahingga, artinya mendekati nol. Berarti kita punya range untuk kasus kuadran satu, dia di nol sampai satu range. Sorry. Kalau dia mendekati nol, kalau dia mendekati nol, dia nggak ada sih di nol. Jadi ya dia nggak nyampe. Dia menjadi tahingga ya, sorry. Menjadi tahingga. Ya, berarti dari range-nya berarti dari nol
sampai ke Tahingga. Kalau kuadran 2 gimana? Kalau kuadran 3. Kalau kuadran 3 dengan domain X, Y anggota real yang negatif dikali real yang negatif, berarti intervalnya kan dari negatif Tahingga sampai ke 0 ya, interval domain. Nah, kita dekati aja si Z dengan minta hingga dari kanan daripada si Z nih. Daripada si Z. Berarti hasilnya apa? 1/hingga 0 ya. Habis itu eh, si Z kita dekati juga menuju 0 dari kiri dari si domain ini X, Y. Berarti 1/0 ya. 1/0 dia karena mendekatinya dari arah kiri gitu. Bentuknya dia gini. Bukan shot. Eh, gini. Dia tetap menuju Tahingga, tapi yang negatif. Karena dia di area kuadran 3. Berarti kita nanti punya range-nya 0 Z sampai ke min Tahingga. Enggak, deng. Salah, salah, salah. Karena dia 1/0 gitu ya. 1/0. Per 0. 1/0 gitu kan. 1/0. Nah, karena akar itu hasilnya positif gitu, berarti 1/0-nya dia positif. Berarti dia mendekatinya ke Tahingga yang positif. Ini salah tandanya, ini positif. Nah, berarti dari dua kasus, dari kedua kasus, range-nya itu WF sama dengan kurung buka 0 sampai ke plus Tahingga. Gitu. Gampang lah ya, nomor satu. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut kedua? Enggak ada sih, Kak. Apa deh? Oke, nomor 2. Nomor 2 masih sama lah ya, sama. Masih sama-sama mudah karena cuman turunan. Dan ini bab 2 ini yang masalah turunan parsial dia pasti keluar juga karena bab-bab selanjutnya setelah kita belajar domain kita harus ngerti turunan. Jadi bab 2 juga pasti keluar, garanti. Jadi kita coba aja di sini langsung ya. Kita lihat bahwa ditanyanya fx 1, min 1,1 sama f min 1,1. Berarti kita bisa dapat dari ini ya, grad f. Grad f kan artinya kan fx sama fy gitu. Fx sama fy. Nulis gini deh, fx. Fx-nya berarti turun parsial kan do f do x gitu. Setiap f yang ada x-nya dia kena turunan. Berarti x kuadrat E2Y berarti jadinya 2x E pangkat 2y. Eh, ln x kuadrat tambah y kuadrat, x kuadratnya turun jadi 2x, ln-nya turun jadi 1 x kuadrat tambah y kuadrat. Ketika dievaluasi di x, y sama dengan min 1,1, nanti kita peroleh apa? Ya udah masukin aja nih. Jadi kita peroleh min 2e pangkat 2 dikurang 2/1 tambah 1. Berarti kita nanti dapatkan hasilnya min 2e min 2e pangkat 2 dikurang 1.
Sama nomor 2 yang FY, berarti kan parsial dari F di terhadap parsial dari Y. Berarti turunin aja setiap F yang ada Y-nya. Berarti X kuadrat kali E2Y berarti jadinya 2. X kuadratnya tetap, E2Y tetap. Ln berarti jadi 2Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita evaluasi lagi di X, Y sama dengan min 1,1. Jadi kita peroleh jadinya 2E pangkat 2 ditambah 2, 1 tambah 1. Jadi di sini kita dapat 2E kuadrat ditambah 1. Selesai. Ini masih mudah lah ya. Nomor 1, nomor 2 tuh bonus lah. Oke, selanjutnya coba bahas nomor 3. Nah, kan kayak gini-gini nih. Tiba-tiba kita diminta buat tentuin laju perubahan gitu. Laju perubahan. Nah, ini biar teman-teman ingat ya, laju perubahan. Kak, aku susah ngapalin rumus laju perubahan. Ya udah, gampangnya gini. Laju, ya kan? Laju itu kecepatan, coy. Laju itu kecepatan. Nah, laju kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu M aksen. Kecepatan itu M. Kalau di garis, misalkan Y sama dengan MX tambah C. Nah, kecepatan itu M. Cara dapat M gimana? Cara dapat M gimana? Turunan. Turunan pertama. Ini nggak usah lah, langsung aja. Berarti kecepatan sama dengan turunan pertama. Kak, ini kan fx, y. Berarti apa? Oh, kalau arah x, ya kan? Kalau dibilang dalam arah x, nah dalam arah x, berarti parsial. Nah, berarti parsial, parsial terhadap x gitu. Kalau dalam arah y, berarti parsial terhadap y gitu. Gampang kan? Berarti laju perubahan f dalam arah x di titik 21 apa? Ini sama aja kayak fx 2,1. Berarti kita kayak udah nyelesain nih di sebelumnya nih. Sama aja, cuman beda bahasa doang. Ini artinya apa ini? Fy 2,1. Oke, kita kerjain fx 2,1 dan fy 2,1. Fx sama dengan apa? Turunin setiap f yang ada x-nya. 4x kuadrat diturunin terhadap x jadi 8x kuadrat. 8x doang. Min xy diturunkan terhadap x jadinya min y. 3y kuadrat diturunkan terhadap x jadinya 0 ya. Jadinya 0. Terus kita evaluasi di x, y sama dengan 2,1. Nanti kita peroleh apa? 16 dikurang 1 sama dengan 15. Nah, FY sekarang. FY 4x kuadrat diturunkan terhadap Y jadinya 0. Negatif XY diturunkan terhadap Y jadinya X. Jadinya negatif X. 3Y kuadrat diturunkan terhadap Y jadinya 6Y. Kita evaluasi lagi 2,1. Nanti kita peroleh hasilnya min 2 ditambah 6. Nah, berarti 4 ya. Berarti kita punya grad F ya sama dengan 15,4. Laju perubahan di X 15, laju perubahan di Y 4. Sekarang C. C itu gradien F dan turunan berarah F di titik 2,1. Nah, ini dia gradien, langsung nanya gradien. Karena dia parsial gitu kan. Karena dia parsial, berarti setiap unsurnya itu memengaruhi gradien.
Nah, turunan berarah. Nah, sekarang kita cek ini nih. Kita apa sih maksudnya turunan berarah? Gradien F kita udah dapat kan? Itu gradien gradien di F sama dengan 15,4 gitu. Tapi turunan berarah kita belum tahu. Turunan berarah apa? Turunan berarah itu adalah ini turunan berarah warna hijau aja deh. Ini juga warna hijau. Nah, turunan berarah itu apa? Turunan berarah. Turunan berarah itu adalah turunan dalam vektor. Turunan dengan bukan dalam. Turunan dengan vektor. Jadi turunan itu kan dia bahas tentang kecepatan, kelajuan, perubahan gitu kan. Nah, tapi perubahannya itu sekarang ada vektornya, ada arahnya gitu ya. Makanya turunan berarah. Turunan kita udah dapat itu grad F. Vektor kita punya U, vektor unit gitu. Vektor unit berarti kita namain UX, bukan UX, apa ya enaknya? U1, U2 aja deh. Nah, vektor unit. Maksudnya apa Kak vektor unit itu? Vektor unit, vektor unit U menunjukkan, dia ini adalah vektor yang menunjukkan perubahan perubahan posisi per perubahan posisi sumbu, perubahan koordinat aja deh. Perubahan koordinat, perubahan koordinat dalam satuan arah. Nah, berarti si vektor unit ini dia itu harus per satu gitu, harus persatuan. Maksudnya apa? Jadi kalau di sini di soal dibilang vektor U-nya 4i 3j gitu kan. Vektor U 4i 3j. U sama dengan 4i tambah 3j. Nah, U I sama 3j ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti kalau 4i dia ngitungnya itu langsung 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti satu kali, satu gerakan. J berarti 3. Kata 1, 2, 3. Berarti gini dia nanti geraknya. Nah, ini vektor U. Masalahnya, dia bukan persatuan gitu. Karena yang satu jalannya 4, yang satu jalannya 3. Dia belum vektor unit. Dia hanya vektor U. Biar adil, kita harus cari vektor satuan. Biar jadi vektor satuan, kita harus adil. Berarti cara adilnya gimana? Kita harus tahu jarak yang ditempuh si U itu berapa. Jarak yang ditempuh si U berapa? Nanti kita bagi U-nya dengan jarak yang ditempuh. Jadi kan eh, step by step. Nah, cara cari jarak kita pakai rumus jarak ya. Di sini berarti 4 kuadrat ya. Ditambah 3 kuadrat lalu diakarkan. Berarti hasilnya akar dari 25 ya, langsung 5. Nah, berarti untuk jadi vektor satuan kita punya 4/5,3/5. Jadi dia langkah yang benar adalah dia jalan sejauh 4/5 dulu.
Berarti di sini dulu misal 1, 2, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harusnya kayak gini karena dia jalannya step by step. Kalau 4 tambah 3 dia langsung ke ujung. Kalau ini kita jalannya satu-satuan. Bentar dulu ya, izin bentar. Ah, oke, berarti kita udah punya vektor unitnya nih. Nah, berarti kalau mau cari turunan berarah gimana? Turunan berarah, turunan berarah berarti kita nanti punya ini ya, grad F sama dengan grad F dikali dengan si vektor arah. Nah, vektor jadi nanti kita ada perkalian vektor dengan vektor grad F-nya 15,1, sorry, 15,4, 15,4 yang dikali dengan 15,4 yang dikali dengan vektor unitnya 4 per 5, 3 per 5. Nah, perkalian vektor itu hanya yang bersesuaian ya, berarti 15 kali sini, 4 kali sini. Nanti keduanya dijumlah. Berarti 15 dikali 4 per 5 ditambah dengan 4 dikali 3 per 5. Berarti kita punya 12 ditambah 12 per 5 sama dengan 72 per 5 ya. Nah, setelah gradiennya. Oh, enggak, bukan gradien, sorry. Turunan berarah. Turunan berarah. Derivatif. DU lah. Oke, oke, aman, aman. Sini aja, DU. Ini jawabannya 72 per 5. Gimana sih, Kak? Oke. Nah, selain itu, turunan-turunan ini kita juga pakai buat ngecek persamaan bidang singgung. Aplikatifnya apa? Di engineering. Oke. eh, Kalau kita mau cari persamaan bidang singgung, kalau di kalkulus 1, itu kan ya udah turunan pertama gitu. Tapi gimana kalau kalau fungsinya itu banyak variabel? Berarti kita pakainya turunan parsial pertama, atau bisa dibilang grad dari F. Karena dia ada X, ada Y, ada Z, ya udah kita turunin aja terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Dapatnya apa kalau terhadap X? Dapatnya jadi 8X ya. Ini jadi 8X ditambah 0 tambah dikurang 0. Yang Y, jadinya 2Y aja gitu kan. Yang Z jadinya min 16. Nah, ketika kita pengen tahu bidang singgung di titik tertentu, berarti kita harus
substitut ya di titiknya di 2,4,2. Berarti kita punya apa? Kita punya 16,8, min 16 gitu. 2 disubstitusi ke min 16, hasilnya ya min 16. Nah, kita kan pengen tahu koordinat bidang singgung. Kita pengen tahu persamaan bidang singgung. Jadi dari grad F ini kita kalikan masing-masing dengan apa namanya? Dengan pusat yang baru nih. Ini pusat yang baru, titik ini. Titik pusatnya jadinya. Pusat singgungnya. Karena kan dia menyinggung di titik tepat di titik itu. Kalau pusat kan berarti ya udah X kurang 2 gitu ya. Y kurang 4 sama Z kurang 2. X min X0. Nah, berarti persamaan bidang singgungnya kita namain, maksudnya. Berarti persamaan bidang singgung kita bisa bikin dari hasil turunannya berarti 16. 16 itu kan punya si X ya, corresponding corresponding sumbu X. Berarti ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Berarti 16 ini dikali dengan pusatnya X min 2. Nanti tambah dengan 8 dikali pusatnya di Y min 4. Dan dikurang 16 yang pusatnya di Z min 2. Nanti dia sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi 2 X min 2 ditambah Y min 4 dikurang 2 Z min 2. Kalau dijabarkan 2X ditambah Y dikurang 2 dikurang 2Z dikurang 4 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0. Berarti persamaannya 2X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Gitu. Gampang coy. Oke. Oke, masih gampang. Oke, lanjut ya. Kita coba lanjut ke nomor 5. Soal UTS-nya simpel-simpel banget, sederhana banget. Cuman kalau panik ini jadi jebakan. Kita pengen tahu, kita diminta buat cari luas daerah terbesar yang dimiliki oleh persegi panjang jika panjang diagonalnya 2. Kita merasa kayak nggak ada informasi apa-apa kan. Tapi sebenarnya ini udah cukup informasinya. Kalau kita teliti, ditanya apa? Berapa luas terbesar? Berarti maksimum ya. Yang dapat dimiliki oleh persegi panjang. Yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya 2. Persegi panjang itu gini. Ini persegi panjang nih. Nah, itu persegi panjang kan. Ini juga persegi panjang. Ini persegi panjang juga nih. Pokoknya ketika panjang kali lebarnya tidak sama, ini persegi panjang. Pertanyaannya muncul ketika kalau setiap persegi panjang ini diagonalnya 2, mana yang paling besar gitu. Artinya ini adalah masalah optimisasi. Jadi kita ingin maksimumkan
maksimumkan luas ya. Kita sebut saja sebagai L ya, luas. Luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Nih, panjang kali lebar misalkan. Berarti panjang kali lebar. Tapi biar kalkulus kalkulus banget kita X sama Y aja ya. Karena kan ini kan kayak sumbu X, sumbu Y gitu. Kendalanya apa? Kendalanya kita cuma punya panjang diagonal tuh dua. Panjang diagonal sama dengan dua. Panjang diagonal itu apa sih? Ini kan kalau kita lihat segitiga siku-siku nih. Artinya apa? Artinya X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar sama dengan 2. Tahu nggak sama dengan 4 deh. Nah, ya udah, kita udah punya satu, kita udah punya dua. Tapi kalau kayak gini, teman-teman mikirnya pakai apa ya? Pakai Lagrange kah? Pakai eh, turunan kah? Pakai apa gitu? Ya Lagrange juga turun sih. Nah, biar gampang, biar kebayang, kita coba gambar dulu aja. Kita gambar sebuah bidang yang mudah kita, yang mudah buat kita teliti. Misal ini titik awalnya di sini. Kita tarik garis ke sana sepanjang X gitu kan. Kita tarik garis ke atas. Kita tutup jadi persegi. X-nya dari nol sampai ke nggak tahu. Y-nya dari nol sampai nggak tahu. Yang kita tahu diagonal ini, kita diagonalnya pakai warna hijau aja. Dia dua. Nah, makanya kita peroleh ini kan. Kita peroleh ini. Tapi kita bisa manipulasi. Nih, yang kita punya kan maksimumkan L sama dengan X kali Y. Kendalanya kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kalau aku bikin Y kuadrat deh. Aku mau bikin ya Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan apa? 4 dikurang X kuadrat berarti kan. Terus berarti Y itu fungsi terhadap X. Terus kalau kita bayangin kayak gini, berarti 0 itu, berarti si X itu posisinya lebih dari 0 kan? Lebih dari 0 sampai ke sampai ke sini nih. Nggak tahu. Sampai ke suatu sampai ke suatu wilayah. Yang pasti dia positif gitu. Artinya apa? Artinya kita bisa ubah kendalanya. Objektifnya. Jadi maksimumkan L kuadrat yang sama dengan X kuadrat kali Y kuadrat. Sekarang kita punya fungsi objektif yang baru, yaitu maksimumin X kuadrat Y kuadrat. Dan karena kendalanya udah, apa kendalanya Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat, kita bisa langsung masukin aja. Jadi maksimumkan si L kuadrat sama dengan X kuadrat dikali 4 min X kuadrat. Nah, jadi kita udah punya suatu fungsi yang mau dimaksimumkan atau yang mau dimaksimumkan, tapi kendalanya juga udah include ke dalam fungsi tersebut. Nah, kita sebut A, area. Caranya gimana kalau udah kayak gini? Berarti kita cuman perlu cari turunan pertama. Karena area ini
adalah turunan terhadap X kuadrat, terhadap X gitu ya. Berarti sesederhana kita hmm, apa namanya, kita turunin terhadap X aja, nggak perlu parsial-parsialan gitu kan. Berarti kita nggak perlu parsialan-parsialan lagi. D dari A gitu kan. Berarti ini kita bisa tulis sebagai ini juga ya. 4x kuadrat dikurang x pangkat 4. D, D, dx dari A. Berarti 4x kuadrat turun jadi 8x. X pangkat 4 turun jadi 4x pangkat 3 gitu. Nah, dia harus sama dengan 0 gitu. Supaya supaya kita dapat yang puncaknya gitu kan. Ddx dari fx itu harus sama dengan 0. Uji turunan pertama. Berarti kita selesaikan dulu. Kalau ini jadi 4 keluar gitu kan. Kita punya 2x. Yang dikeluarin 4x aja deh. 4x. X pang ininya 2 dikurang x pangkat 2 gitu ya. Sama dengan 0. Kita punya x sama dengan 0 atau x sama dengan ini dari sini ya. Atau x kuadrat sama dengan 2. X sama dengan akar 2. Kenapa X sama dengan akar 2? Nggak plus minus. Karena kita lihat dari sini ya, bahwa X itu positif 0 sampai suatu nilai. Oke, kita udah punya dua titik nih. X sama 0, X sama akar 2. Kita uji titiknya. Kita uji kalau ini 0, ini akar 2. Gitu kan. X kan positif ya. Berarti kita uji titiknya satu aja. Kalau satu, dia positif. Gitu. Kalau lebih dari akar 2 dia negatif ya. Misalkan berapa? 10 ya dia negatif. Misalkan 2 ada di sini. Misalkan uji titik 2 berarti 4 2 kuadrat dikurang 2 pangkat 4. Oh ini 0 ya. Kalau 2 dia 0 ternyata ya. Berarti kalau lebih dari 2 dia bakal negatif. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ya. Ternyata di 0 sampai akar 2 itu kan dia di sini ada titik belok di 0 sampai dari min ke positif gitu. Berarti dia gini, turun ke naik dari positif dari positif ke min berarti dari eh, naik ke turun gitu kan, fungsi naik terus dia turun, jadi dia ada kayak gini di akar 2. Jadi kita langsung dapat puncaknya itu akar 2, dia udah maksimum value dari si anu dari si A. Berarti kita dapat X itu max di akar 2. Terus Y berapa? Max X itu di akar 2. Max Y di mana berarti? Karena
X kuadrat tambah Y kuadrat itu harus sama dengan 4 ya. Berarti 2 ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti Y kuadrat sama dengan 2. Y sama dengan akar 2 juga ya. Berarti hasilnya max area, max area L, maksimal luas itu X kali Y sama dengan akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, mau nanya Kak, Oke. Apa? itu kan ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ya Kak? Iya Kalau nih. di bayangan saya yang enggak yang sebelumnya Kak, yang sebelum Kakak gambar kotak itu, nah itu Hmm. kendala. Itu kenapa nggak bisa yang kayak misalnya kita pakai ini aja Kak, pakai yang Lagrange yang kalau misalnya bentuk itunya lingkaran gitu Kak. Bisa kenapa nggak bisa Oh, Lagrange tapi harus di gambar kotak-kotak dulu gitu Kak? Aku masih kurang nangkep idenya. sebenarnya sebenarnya bisa. Jadi gini, kan kalau kita balik ke materi, optimisasi itu kan ada tiga. Kemarin juga aku udah tulisin. Optimisasi itu ada tiga. Optimisasi ada tiga. Yang pertama Lagrange, yang kedua titik kritis gitu kan. Titik kritis. Yang ketiga yang ada batas gitu, yang ada bound, yang ada batas. Masalahnya adalah di sini kita punya kendala. Tapi kendalanya itu sekaligus membatasi si objektif gitu. Kendalanya membatasi si objektif. Si X kuadrat tambah Y kuadrat tuh harus IZ 4 gitu. Berarti ada titik akhir nih, ada batasnya. Kalau kita nanti punyanya lebih dari 4 gitu, itu tak terbatas, kita bingung. Nah, makanya karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, kita bisa langsung substitute aja si kendala ke dalam objektif di sini. Nah, di sini nih, substitut substitusi kendala ke objektif. Artinya kita apa? Artinya kita punya apa? Kita punya fungsi objektif yang terbatas. Nih, berarti kita pakai yang ini aja nih, objektif yang terbatas. Nah, ini langkah-langkahnya gimana? Tentuin titik kritis. Titik kritis. Habis itu tinggal substitusi. Tapi ini diuji dulu ya, uji turunan satu. Gitu. Kalau pakai Lagrange bisa aja sih, cuman lebih rumit lagi, panjang ceritanya. Kalau bisa langsung substitut kendala ke dalam objektif, ya udah. Itu digambar juga sebenarnya cuman buat biar biar bisa ngerti ke arah lebih mudah aja sih. Enggak, Gimana? Aman, Jo? enggak. Oke. Yang lain adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini soal sampai nomor 8. Kalau misalkan nomor 8 kelar, aku masih ada stok soal sih. Jadi kita bisa banyak-banyak latihan. Oke. Tahun lalu soalnya mudah-mudah ternyata ya. Kayaknya emang udah habis stok juga sih soalnya. Kayak gini nih, gampang banget. Waduh, kelihatannya panjang Kak, malas. Coba ya ditulis ulang dulu. Kita punya R. R itu apa? Daerah dia. Daerah X, Y, di mana X itu 0 sampai 5. Oke, tulis X itu 0 sampai 5. Y-nya belum nih, berarti Y itu 0 sampai 4. Oke, selain R kita punya apa? Kita punya R1 dan R2. Oke, berarti dalam dalam mindset kita, dalam mindset, ya dalam pikiran kita udah tahu, oh ternyata R bisa dibagi jadi R1 sama R2 gitu ya. Ini 0 sampai berapa? 0 sampai 3, 3.
nol sampai 3, 0 sampai 4. 0 sampai 3, Y, 0 sampai 4. Nah, di sini kita bisa langsung lihat ya. Kita bisa langsung lihat bahwa R itu dibagi di sumbu X-nya doang. Y-nya yang Y-nya tetap gitu. X-nya beda. Berarti tanpa nyontek kita harusnya tahu ini R2 itu X, Y, di mana si X itu mulainya dari 3 sampai ke 5, Y itu mulainya dari 0 sampai 4. Nah, gitu ya. R itu ternyata R1 digabung dengan R2. Selain selain informasi itu kita punya informasi lain in R, ya kan? In R, integral R dari siapa? Dari fxy dx. Fxy dx. Oh, ini salah ya, harusnya dA nih. Karena integralnya lipat 2. Salah soal coy, salah. Ini harusnya dA. Oke, F integral lipat 2R dari F adalah 5. Adalah 5. Terus integral lipat 2 dari R1, integral lipat 2 dari Fx, Y di R1 sama dengan 3 kalau nggak salah. Sama dengan 3 ya. Terus ada integral lipat 2 dari G di R4, G di R1 2. Oke. Lipat 2 dari R1 di G. Oke, 5432. Oke, pertanyaannya apa? Lipat 2 dari 3fxy min 4gxy R2. Anjay. Integral lipat 2 di R2 dari 4f x, y min 3g x, y dA itu berapa? Oh, kebalik 3 sama 4. Tapi kan kita nggak tahu f sama g-nya apa, Kak. Nah, kita punya sifat-sifat logaritma, coy. Sifat-sifat, oke. Sifat-sifat integral. Sifat pertama, lipat 2 itu, ya, lipat 2. Kalau misalkan pengintegralnya adalah f ditambah g gitu ya. Integralnya f tambah g. Berarti kita bisa tulis dia sebagai integral lipat 2 dari f ditambah integral lipat 2 dari g dA. Nah, itu sifat-sifat integral. Selain ini apa lagi? Selain ini kita punya integral lipat 2 dari R. Integral lipat 2 dari R eh, CF gitu. Ini konstanta ya. Apa sih catatan? Konstan. Itu sama aja dengan C-nya keluar, integralnya lipat 2 dari si F. Nah, ada lagi. Kalau integral lipat 2R dari F ya misal. Itu sama dengan, oh enggak, awalnya gini. Misal R itu ternyata R1 digabung dengan R2. Artinya integral lipat 2 dari R F dA
itu sama aja dengan integral lipat 2 R1 F ditambah R2 F. Nah, gitu. Dengan memanfaatkan tiga ini kita cukup bisa menjawab soal. Di sini kita lihat nih R2 gitu kan. Ini R2 nih. Berarti kalau kita pengen R2, kalau kita pengen R2, berarti R1-nya pindah ke kiri kan. Jadi integral lipat 2 dari R2 itu sama dengan integral lipat 2 dari R1, dari R, sorry, dari R dikurang dengan integral lipat 2 dari R2, R1. Nah, udah deh, enak. Berarti sebenarnya kita cuman butuh, kan dia R2 ya. Berarti 5 kurang 3. Oke, kita coba kerjain langsung aja. Berarti ini kalau dipecah F sama G gitu ya. Berarti kita nanti R2 itu sama dengan R kurang R1. Ini sama dengan R kurang R1. Berarti kita nanti punya integral dari R3F dA dikurang integral dari R1 3F dA. Itu kan. Dikurang. Nah, integral lipat 2 R dari 4G dA dikurang ini nyambung ya ke bawah. Dikurang dengan integral lipat 2 R1 dari 4G dA. Oke, 3F berarti kan ini tiganya sama ya kayak keluar ya. Berarti 3 dikali integral F. Integral F dA di R. Berarti ini tadi 5 dikurang 3 kali 3 ya. 3 kali 3 benar. Habis itu dikurang dengan 4G di R. 4 kali 4 ya. Ini masih ada kurang. 4 dikali 4 dikurang 4 dikali 2. Berarti jawabannya adalah 5 kurang 3, 26 dikurang 4 kurang ini 8 ya. 16 kurang 8, 8. Terus min. Jadi jawaban akhirnya min 2. Terus buat yang B gimana? R2 di F. Ya udah ini gampang ya. F itu tadi R2 itu berarti kan R1. F dikurang R2 F. R apa sih? R2 itu kan tadi R F dikurang R1 F. RF-nya berapa? RF-nya 5, R1 F-nya 3. Berarti jawabannya 2. Gampang ya. Itu sifat-sifat integral. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada.
Oke, sekarang kita nomor 7. Ini materi apa ya? Hmm, bab 6. Masalah pengintegralan di daerah yang tidak persegi panjang. Kita langsung disuruh nih nentuin soal, nentuin integral daripada akar 4 min x kuadrat min y kuadrat. Dengan daerah pengintegralan S yang dimana S itu kuadran pertama sektor lingkaran. Jadi kuadran pertama ya, kuadran pertama itu X-nya positif, Y-nya positif, dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, dan Y-nya itu dari 0 sampai ke X. Berarti biar kebayang kita gambar dulu S. Berarti Cartesius nah, aja coy. Oke, kuadran pertama berarti yang ini doang ya. Kuadran pertama tuh yang ini doang. Habis itu dia lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, tapi lingkaran di kuadran pertama berarti gimana? Ini 2, ini 2. Berarti lingkaran jari-jari 2 ya. Berarti di sini sama di sini lah misal. Kurang-kurang naik. Terus digambar dia gini. Ya, lingkaran ya. Lingkaran tapi cuman kuadran pertama. Nah, lingkaran tapi cuman kuadran pertama. Habis itu ada batasnya lagi. 0 sampai X. Y sama dengan 0, Y sama dengan X. Y sama dengan X itu yang mana? Y sama dengan X itu berarti yang ini kan. Nah, ini. Berarti S-nya apa? S-nya itu adalah ini. S. Karena dia batasnya Y-nya itu 0 sampai X. Gitu. Nah, biar gampang, karena kita udah lihat dengan jelas ya, ada X kuadrat, Y kuadrat, kita pakai koordinat polar aja coy. Pakai koordinat polar. Koordinat polar apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena dia lingkaran, jari-jari 4 berarti R kuadrat kita, jari-jari 2 berarti R kuadrat kita langsung ketemu ya, R-nya 2. Berarti kita nanti punya range-nya, punya radius R-nya dari 0 sampai 2. Terus karena gambarnya yang kita lihat cuman seperempat lingkaran, tapi dibagi 2 di X sama dengan Y, berarti kita punya theta sama dengan 0 sampai pi per 4. Nah, itu bisa didapatin dari gambar atau bisa pakai ini ya, X sama dengan Y gitu. Berarti artinya R cos theta sama dengan Y cos, eh, R sin theta. R-nya sama-sama R gitu. Berarti cos theta sama dengan sin theta. Berarti sin theta per cos theta sama dengan 1, itu kan. Berarti tan theta sama dengan 1. Berarti arc tan 1 sama dengan
45 derajat ya, atau pi per 4 sama dengan theta. Berarti dia jelas ya dari 0 sampai ke pi per 4. Oke, kalau gitu udah gampang deh. Karena kita mau integralin akar S ya. Akar dari 4 min X kuadrat tambah 4 min X min Y kuadrat dA gitu. Kita bisa ubah dia jadi integral dari 0 sampai ke pi per 4. Integral 0 sampai 0 sampai 2 dari X kuadrat Y kuadrat nih. Kan ini 4 min R kuadrat ya, sama aja. Berarti kita bisa tulis dia square root of 4 min R kuadrat. dA-nya berubah jadi R dR D theta. R dR D. Oke, habis itu kita apain? Kita integralin. Gimana cara integralinya? Kita pakai misal. Misal R kuadrat sama dengan U. Artinya apa? Artinya 2R sama dengan DU dr. Di sini adanya RDR, berarti RDR sama dengan DU per 2. Oke, di 0 pi per 4 gitu. Integral akar 4 min U dikali DU. Ini per 2 gitu ya, D theta. Nah, batas bawahnya sama batas atasnya gimana? Kalau misalkan R kuadrat sama dengan U, dan R-nya itu dari 0, R sama dengan 0, artinya U juga sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan 2, berarti U sama dengan 4. Berarti batasnya berubah dari 0 sampai ke 4. Terus kita lakukan pengintegralan seperti biasa. 4 min U. Nah, 4 min U. Sorry. 4 min U itu kan kalau 4 min U di akar. Berarti kan sama aja kayak, ini sama aja kayak 4 dikurang U pangkat setengah. Berarti setengah dijumlah ditambah 1 jadi 3 per 2. 3 per 2 dibalik jadi 2 per 3. 2 per 3, 4 min U pangkat 3 per 2. Dari 0 sampai ke 4. 2 per 3, 4 min U. Masukin 4 ke sini jadi 0, oke? 4 dikurang 4, 0. Terus dikurang 2 per 3 dikali 4 dikurang U pangkat 3 per 2 kali 8 ya. 4 pangkat 3 per 2, 8 ya. 4, 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat dipangkatin 3. 8. D theta. Nggak ada nih tetanya. Berarti kita bisa langsung kali aja ya. Setengah min. Min berapa ini? Coret 8 per 3 ya. Min 8 per 3 dikali theta. Tetanya dari 0 sampai ke pi per 4. Berarti kita nanti peroleh min 8 per 3 pi per 4 dikali pi per 4 sama dengan min 2 per 3. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Pak, itu tadi aku agak ini apa saya agak kelewat dikit itu yang kenapa dia tiba-tiba jadi teta ya kayak yang di akhir-akhir banget barusan. Yang mana? Yang di akhir banget yang dari integral 0 sampai pi per 4 dari 1/2 dikali 0 min 2 per 3 kali 8 d theta itu. Oh.
Ya udah, kita jabarin. Kita jabarkan. Setengah keluar. Setelah. Ya setengah bisa di luar aja deh langsung. Terus ini integral 0 sampai pi per 4. Nah, ini kita substitute batasnya ya. Berarti 2/3 dikali 4 dikurang U-nya 4 gitu. Maka 3/2. Dikurang, nah, ada dikurang lagi kan. Kurang batas bawah. Batas bawahnya apa? Batas bawahnya ketika U-nya 0. 2/3 dikali 4 dikurang 0. 3/2. D theta. Di sini berarti 4 kurang 4 kan 0 ya. Berarti 0 dikurang 2/3 dikali 4 kurang 0 4. 4 pangkat 3/2 berarti 4 akar 4. Berarti kita nanti peroleh min ini akar 4 2. Berarti 2 kali 4 8. Berarti di sini 2/3 dikali 8. Terus d theta. Nah, ini integralnya ini kan konstanta terhadap d theta. Berarti kita langsung tulis tetanya. Ini keluar tulis theta. Setengah dikali min 2/3 kali 8 dikali theta. Tetanya dari 0 sampai ke pi per 4. Ya udah deh. Ini set jadi 8/3. Berarti negatif 8/3 dikali pi per 4 dikurang 0. Kita peroleh min 2/3 pi. Gitu. Aman Kak. Oke. Oke, soal terakhir ya, nomor 8. Nah, nomor 8 teknik pengintegral nih. Dia bab 5 ya. Oke, ini kita udah dikasih tahu perintahnya suruh ngintegralin XY kuadrat terhadap DA. Masalahnya DA itu daerah S itu dibagi ya. Ada S yang ini, ada S yang ini. Kita punya teknik pengintegralan tuh macam-macam. Awalnya kan integral itu kan berarti kita bikin suatu persegi panjang secara vertikali atau horizontally yang sangat tipis nanti kita jumlahin luasnya gitu kan. Nah, biar gampang kita biar biar enak kita pengen cari yang integralnya itu langsung jadi. Maksudnya apa? Yang kita nggak perlu tambah-tambahin terlalu banyak. Nah, berarti kita bisa analisis dulu nih, kira-kira DA-nya ini dipecah jadi DY DX atau DX DY. Ini yang bedain apa? DY DX gitu. DY DX berarti kita menganggap irisannya eh, apa namanya? eh, kotak-kotaknya, Riemannnya ya. Kita bilang Riemannnya. Kayak kalkulus 1. Riemannnya vertikal gitu. Kalau DX DY berarti Riemannnya horizontal. Pokoknya kan di awalnya DY dulu. Soalnya kan integral kan yang dalamnya dulu ya. DY baru DX. Berarti dia vertikal dulu baru horizontal. Ini horizontal dulu baru vertikal. Nah, yang gampang itu yang mana, Kak? Tergantung kasus ya. Kalau kita pakai horizontal dulu,
Berarti kita horizontal bergerak ke atas. Nanti kita dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ini kalau kita lihat, ketika kita narik garis, kita cuma ngitung di satu daerah gitu. Berarti kita harus tambahin dengan daerah yang di sini ditambah gitu. Ada penambahan. Jadi harus ngitung dua kali integralnya. Integral segitiga bawah sama integral segitiga atas. Berarti kalau ini dua kali. Dua kali. Nah, sekarang kita coba hitung secara vertikal. Kalau kita tarik garis vertikal, set, 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 set. Nah, kalau kita hitung garis vertikal, kita cuma butuh hitung satu kali. Satu kali ngitung. Satu kali ngitung. Kenapa? Karena dua daerah ini langsung dihitung barengan. Yang beda adalah nanti batasnya aja. Batasnya ada yang dipisah. Kalau yang ini, batasnya dua-duanya udah beda. X sama Y. Gitu ya. Jadi kita lebih pilih pakai dy dx untuk mempermudah. Kalau aku cara cari tahunya kayak gitu. Berarti kita nanti punya integral lipat 2 dari s x y kuadrat dy dx. Sekarang pertanyaannya, S yang vertikal itu gimana? S yang vertikal itu gimana? Gitu. Kalau S yang vertikal, daerah yang vertikal, berarti kan horizontalnya itu tetap ya, horizontalnya tetap. Horizontalnya tetap. Horizontalnya itu bukan fungsi. Jadi langsung angka. Di sini kelihatan bahwa dari 0 sampai 2. Itu juga berlaku ya. Berarti kita punya S itu daerah di mana X, Y yang X-nya itu bergerak dari 0 sampai ke 2. Nah, Y-nya gimana? Y-nya itu kalau dari sini, nih, Y itu dari titik ini ke sini kan. Berarti kita bisa cari tahu Y itu sama dengan apa? Sama dengan 2 min X ya harusnya. Ketika Y, ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika X-nya 2, Y-nya, oh berarti Y plus 2X. Y-nya 4. Ketika X-nya 2, Y-nya 4. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Berarti garis ini adalah Y sama dengan 2 tambah X. Ini kita kasih garis namanya Y tambah 2X. Salah. Garis yang ini nih. Nah, nah. Tapi yang atas ini garis apa? Ini Y sama dengan 4. Berarti dia ada dua kasus ya. S1 gitulah, S1. S1 dia ada dua kasus dari 2 tambah X sampai ke 4. S2 apa? S2 dia X-nya sampai 2 juga. Tapi yang ini sekarang. Ini tuh garis Y sama dengan apa? Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Berarti ya 2 dulu. Kalau X-nya 2, dia 0. Berarti 2 dikurang X. Dan yang bawah Y sama dengan 0. Berarti 0 sampai ke 2 min X.
Berarti nanti notasinya kita bisa tulis sebagai ini. Integral dari 0 sampai 2, ya kan? Dari apa? Dari integral, oh ya, S-nya dipecah. S sama dengan S1 tambah S2. Berarti integral S1 buat yang Y itu dari 2 tambah X sampai ke 4 X Y kuadrat DY, nanti ditambah dengan Y-nya dari 0 sampai ke 2 min X, X Y kuadrat DY, DX. Gitu. Nah, ini satu kali ngitung jadinya. Nggak perlu integral berapa 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 ditambah berapa berapa berapa. Nanti kita hitung satu-satu. Ini jadinya X Y 3/3 yang dievaluasi dari 2 tambah X sampai 4. Ini jadinya X Y 3 juga ya, yang dievaluasi dari 0 sampai 2 min X. Ketika kita masukin Y-nya, berarti kita nanti punya apa? Kita nanti punya, waduh angkanya besar-besar coy. Berarti nanti kita punya X dikali 4 pangkat 3 per 3 dikurang dengan X dikali 2 tambah X pangkat 3 per 3 ditambah X dikali 2 min X pangkat 3 per 3. Kalau Y-nya 0, 0 ya, berarti nggak usah. Ini dx. Ada. Ini enaknya dijabarin dulu kah? Ya, jabarin dulu aja deh, biar kelihatan. Ini sepertiganya aku keluarin, berarti di sini nanti 4. 4 pangkat 3 ya, tulis aja deh. 4 pangkat 3. Langsung ada 64. 4, 4, 16 ya. 64 X dikurang 2 tambah 3 X. Berarti kalau A tambah B dipangkatin 3, berarti jadinya A pangkat 3 ditambah 3AB kuadrat ditambah 3A kuadrat B ditambah, salah, ke A kuadrat. Nah, ini enak dilihat nih. 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Oke, berarti X dikali X pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kali X, 6. 6X ditambah 12X ditambah 8 ya. 2 kuadrat, 3 dikali X kuadrat dikali 2, 6X kuadrat. 3 dikali X dikali 2 kuadrat, 12X. Ya, benar. Ditambah, ini sama ya. Berarti X dikali, oh, ya udah terlanjur lah. Berarti ini X pangkat 3, X pangkat 3 dikurang
min x kuadrat jadinya 6, jadinya x min x kuadrat jadinya x kuadrat kali 2 kali 3 6. 6x kuadrat dikurang 4x, 12x ditambah 8. Nah, dx 64x dikurang, nah ini kurang nih, ini plus. Berarti dia kan sama-sama x ya. X pangkat 3 coret, 6x kuadrat coret, 8 coret. Berarti sisanya x kali min 12x. Berarti min 12x kuadrat kali 2, 24 x kuadrat dx. Nah, dah gampang coy. Berarti kita punya 64x kuadrat dibagi 2 dikurang 24x pangkat 3 dibagi 3. Evaluasi dari x sama dengan 0, x sama dengan 2. Oke, kita substitusi. Sepertiga dikali 64 kali 2 ya. Kuadrat dibagi 2 dikurang 24 kali 2 pangkat 3 per 3 dikurang 64. Oh, 0 ya, 0 0. Oke. Jadi sampai sini aja. Hmm, ini kita bisa sederhanakan, sederhanakan. Sini sederhana, sederhana jadi 8 ya. Berarti 64. Sepertiga dikali 2 kali 64 dikurang 64, 64 ya. Berarti ya udah ini 64 per 3. Jawabannya adalah 64 per 3. Ya, ada yang mau ditanyain? Nggak ada sih Kak. Aman deh. Nah, gitu. Kalau yang vertikal kayak gitu, kalau yang horizontal ya silakan buktikan sendiri. Oh, masih 35 karena requestnya sampai jam 15.00, kita coba tambahin soal dari ya tambahan aja. Pilih mana ya? Ini, ini ada soal nih. Soal baru aja biar, nah, sesuatu yang baru nih, nilai rataan. Oke, ada yang baru yaitu nilai rataan. Nilai kalau di kalkulus 2, kalau di kalkulus 3 sorry, kita taunya integral lipat 2 dari suatu daerah gitu kan. Itu hasilnya kan luas ya, luas daerah. Berarti kalau kita mau eh, kalau kita mau dapat kalau kita mau dapat nilai rataan dari suatu ini, berarti si fungsinya dibagi dengan luas daerah. Dia hasilnya harus dia pasti dia harus satu. Gimana ya analoginya? Hmm, dia sama dengan luas. Kalau kita punya integral dari FDA kan, berarti kan dia sebenarnya hasilnya volume. Dia hasilnya volume karena dia bidang suatu suatu dimensi. Terus diintegralin 2 kali, berarti dimensinya jadi ketiga.
makanya jadi volume. Nah, dia itu harus dibagi dengan si luas daerah gitu. Berarti kita nanti ini dapatnya area ya. Area. Nanti si volume dibagi dengan area. Ntar jadinya rata-rata. Notasinya gimana ya? F rataan R aja deh. R dari F gitu. Rataan. Itu sama aja dengan per A dikali dengan si volumenya. Nah, gitu ya. Kayak di PPT juga ada sih. Nah, tapi ini daerahnya gampang ya. Kita punya daerah persegi panjang gitu. Jadi bisa aja langsung dikali. Dua, dua kan nol jaraknya kan 2 min nol. Dua. 4 ke akar 5 berarti 4 min akar 5. Min akar 5. Berarti ini kalau dikali areanya akan sama dengan area akan sama dengan hmm, oh enggak ada ini kan X sama Y kocak salah. Ini X dikali Y. Berarti 4 dikurang 2 2 akar 5 dikurang 0 sama dengan akar 5. Berarti area sama dengan 2 akar 5. Nah, jadi A-nya kita udah dapat gitu. Jadi nggak usah repot-repot. Tinggal kita cari si volumenya. Volumenya integral lipat 2 dari si fx. Integral lipat 2 dari si fx. Ini yang gampang 0 sama akar 5 gitu ya. Karena dia ada nolnya gitu. Jadi enak gitu. Ini 2 sampai 4. Fx-nya xy akar 4 tambah 4 ditambah y kuadrat dx dy. Oke, 1/2 akar 5 0 sampai akar 5 integral terhadap x. X-nya cuma ini satu doang. Berarti y akar 4 tambah y kuadrat. Y akar 4 tambah y kuadrat dikali dengan x kuadrat per 2 yang dievaluasi dari 2 sampai 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. 16 kurang 4, 12 ya. 12 per 2 y akar 4 tambah y kuadrat. Ini langsung pindah keluar aja ini 6 ya. Berarti 6/2 gitu. 6/2 akar 5 jadinya 3 ya. 3 per akar 5. 0 akar 5 y akar 4 tambah y kuadrat dy. Biar gampang kita misal-misal aja. Misal U sama dengan y kuadrat. Berarti du dy sama dengan 2y. Kita punyanya kita punyanya y dy. Berarti du per 2 sama dengan y dy. Oke, kita update. 3 akar 5. 4 ditambah u du dibagi 2. Kalau u-nya kalau y-nya 0 berarti y 0 berarti u 0. Kalau y akar 5 berarti u-nya 5. Terus kita selesaikan 3/2 akar 5 gitu. Duanya keluar aja. 4 plus u berarti 2/3 dari
4 ditambah U 2/3 gitu ya. 3/2. U-nya dari 0 sampai ke 5. Ini bisa dikeluarkan ya 2/3-nya karena nggak berpengaruh. Jadi 1/5. 4 tambah U. Nah, berarti 4 tambah 5. 3/2. Pangkat 3/2 dikurang dengan 4 pangkat 3/2. Berarti 1/5. Ini 9, 3/3 ya 27. Ini 2/3 8. Berarti hasil akhirnya kita punya 5, 15. 19/5. Atau 19/5/5. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? 14/3. Satu lagi kali ya. Yang mana ya soalnya yang mantap? Hmm, hitung. Tentukan nilai maksimum minimum. Ini masalah masalah volume-volumean aja deh. Oke, kita coba masalah volume-volumean. Oke, gambarkan daerah yang dibatasi dengan y x kuadrat dan y min x kuadrat. Oke, yang A kita disuruh gambar. Y sama dengan x kuadrat tuh gimana? Y sama dengan x kuadrat berarti kan inilah ya. Y sama dengan min 2, 2 min x kuadrat. Ini kalau kita ubah ini kan berarti jadi Y dikurang 2 sama dengan min x kuadrat. Artinya dia cekung ke bawah, habis itu Y-nya digeser sejauh 2 ke atas gitu. Berarti di sini 2 misalkan, di sini dia 2. Berarti dia nah, ya gambar gampang ya. Habis itu pertanyaan berikutnya kita disuruh hitung si volume yang dibatasi oleh Z sama dengan 5, Z sama dengan 2Y, Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan 2 min X kuadrat. Ntar kita make sure dulu ini soalnya berkesinambungan apa enggak. Oh ya, kita suruh hitung volume. Ini soalnya beda ternyata ya. Karena kalau kita lihat Z-nya sampai dari 2Y sampai 5. Y-nya dari X kuadrat sampai ke 2 min X kuadrat. Oh, ini berkesinambungan ternyata. Y-nya
X kuadrat itu yang ini, sama yang 2x 2 min X kuadrat. Jadi kita suruh ngitung. Yang kita belum tahu X-nya di mana gitu ya. X-nya itu dia berpotongan nih di sini. Berarti ada daerah. Kalau kalau yang Z kita udah tahu ya batasnya. Berarti dari 5 5 sampai 2Y. Habis itu kalau yang Y kita udah tahu dia dari X kuadrat sampai ke 2 min X kuadrat. Tapi kita nggak tahu X itu dari mana sampai mana. Oke. Tapi karena kita tahu Y itu X, titik potongnya di Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan 2 min X kuadrat gitu kan. Berarti kita nanti punya dari sini, kita punya apa? X kuadrat sama dengan 2 min X kuadrat ya. Berarti 2X kuadrat sama dengan 2. Ternyata titik potongnya adalah X sama dengan plus minus 1. Oke, berarti kita punya lengkap nih. Dari min 1 X sampai ke 1. 5 Z 2Y. Ini biar tahu, biar biar benar ya, biar make sure kita benar. Kalau ini Y, ini Z, 5 di sini gitu. Serot. 2Y yang mana? 2Y itu 0. Kalau Y-nya 5, kalau Y-nya 5, Z-nya 10. Jadi gini. Berarti tetap ya, eh, 5-nya tetap di atas, Y-nya yang di bawah. Berarti batas yang benar adalah dari 2Y sampai ke 5. Nah, nih daerah yang ini sama daerah yang ini. Oke, kita udah dapat batas-batasnya. Ngitung volume itu tinggal di integralin lipat 3. Integralin lipat 3. Di volume itu 3 dimensi, berarti lipat 3. Langsung aja lah. Dari yang luar berarti paling gampang. Berarti dari min 1 sampai 1. Dari X kuadrat sampai 2 min X kuadrat. Dari 2Y sampai ke 5. Dari siapa? Dari 1D. 1 dV. Berarti kita langsung punya min 1 sampai 1. X kuadrat 2 min X kuadrat. Ini 1 dV. Lupa V-nya, langsung aja. Dia dz dulu, baru dy, baru dx. Dz, dy, dx. Dz 1. Oh, berarti 5 dikurang 2y. dy, dx. Min 1 sampai 1. Integralin terhadap y langsung jadinya 5y dikurang y kuadrat. Yang dievaluasi dari y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan 2 min x kuadrat dx. Ini ini min 1 sampai 1 dari 5 kali 2 10 ya. Oke, pernah ngerjain. 5 kali 2 10. 5 kali min x kuadrat jadi min 5x kuadrat. Dikurang 2 min x kuadrat. 2 dikurang x kuadrat. Kuadratin. Dikurang dengan 5x kuadrat ditambah x pangkat 4. Dx. Kita selesaikan dulu. 10 dikurang 5x kuadrat. Min 5x kuadrat berarti min 10 kok.
X kuadrat. Buat yang ini jadinya min X pangkat 4 min 4 ditambah 4X pangkat 2 ditambah X pangkat 4 BX. 10 min 10X kuadrat dikurang nih ya, ini habis nih. Oh, ini 4X kuadrat jadi 14X kuadrat, ini jadi 14 juga. 10 kurang 4, 6, sorry. 6 min 10X kuadrat plus 6 juga ternyata. X kuadrat sama X kuadrat habis. Ya udah. DX. Oke. Ini kita bisa pakai sifat ya. 6 fungsi ganjil berarti 0 dikurang dia fungsi genap. Berarti 6X kuadrat. Ini ganjil, ini genap. Genap. Oh, ini genap juga deh. Karena X pangkat 0. Berarti 2 kali integral 0 sampai 1 dari mereka. Berarti 2 dikali dengan 6X dikurang 2X pangkat 3 ya. Dari 0 sampai 1. 2 dikali 6 dikurang 2. Berarti hasilnya 8. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Enggak mungkin ada. gitu aja, Jo, dari aku, Jo. Ya Kak. Udah 14.54 ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyempatkan hadir untuk belajar di tutor ini. Semoga yang aku sampaikan bisa membantu teman-teman buat ngerjain UTS nanti ya. Itu aku izin stop share. Nanti aku kirim ke Jo coret-coretannya. Oke Kak. Dari aku, teman-teman makasih ya udah dapat waktu untuk ikutin tes Kaltik kali ini. Nanti nanti sama ya rekaman dan apa itu nanti aku share juga rekaman dan coretan. Oke. Ya, makasih ya teman-teman sama Jo. Aku izin live ya. Dadah semua, selamat berlibur. Makasih Kasih Kak. Kak. Ya.